Oke, kembali lagi bersama saya Boni Kopong, masih dengan tema yang sama, biasa bagi kita bisa jadi luar biasa bagi yang lain. Tema ini yang selalu mendorong saya untuk membagikan tips dan trik, baik itu matematika smart maupun tutorial pendidikan. Oke, kali ini saya akan membagikan trik super kilat dalam menyelesaikan soal program linear. Saya tunjukkan ini sebenarnya agar guru atau siswa dapat menyelesaikan soal dengan teliti, tepat, dan cepat. Walaupun kita melewati atau menghilangkan sekian banyak langkah untuk mempercepat proses penyelesaian soal, ya. Kita bisa mulai dengan contoh soal, ya. Katakan soal program linear seperti ini. Seorang pedagang meja dan kursi akan membeli paling banyak 30 buah barang dagangan. Sebuah meja dibeli dengan harga 100.000 dan dijual dengan harga 115.000. Sedangkan sebuah kursi dibeli dengan harga 50.000 dan dijual dengan harga 60.000. Jika modal yang tersedia 2 juta, maka laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah titik. Oke, kira-kira labanya berapa ya? Dari soal ini ya, saya harapkan anak-anak sekalian sudah bisa menyusun ya fungsi-fungsi kendala untuk soal ini ya, maupun fungsi objektif ya. Di sini Bapak Ibu, anak-anak sekalian, perhatikan bahwa meja ini dibeli dengan harga 100.000. Dijual dengan harga 115, berarti keuntungannya 15.000 per meja. Sementara kursi dibeli dengan harga 50.000, dijual dengan harga 60.000. Berarti keuntungan untuk kursi per buah adalah 10.000. Oleh karena itu kita bisa menyusun fungsi objektif dan fungsi kendala-kendala lainnya. Kita bisa misalkan model matematikanya sebagai berikut ya. Saya pikir ini tahapan yang saya anggap anak-anak sekalian harus sudah bisa, ya, harus sudah bisa. Oleh karena itu, kalian harus bisa mempelajari dengan benar bagaimana cara merumuskan fungsi-fungsi kendala ini, ya. Karena kali ini saya hanya menunjukkan trik bagaimana menyelesaikan soal ini dengan cepat, ya. Kalian katakan sudah bisa menyusun soal ini ya, kita bisa perhatikan X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Yang berikut fungsi kendalanya 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Mungkin anak-anak sekalian bertanya, oh 2X tambah Y ini dari mana sebenarnya ya? Itu sebenarnya penyederhanaan dari sini ya. 100.000 X tambah 50.000 Y sama dengan atau lebih kecil sama dengan 2 juta ya. Kita sederhanakan, kita dapat fungsinya seperti ini. Sementara fungsi objektifnya adalah 15.000 X karena keuntungan satu buah meja tadi 15.000 ya. Sementara keuntungan satu buah kursi 10.000 sehingga fungsinya menjadi 15.000 X tambah 10.000 Y. Oke, kita langsung menggunakan trik yang saya mau tunjukkan. Pertama kita tulis fungsi kendalanya seperti ini dan fungsi objektif. Pada tahap ini kita perhatikan Bapak Ibu, di sini koefisien X dan koefisien Y-nya. Koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1. Ini koefisien X-nya 2, ini 1. Ini 15.000, yang ini 10.000. Ya. Nah, kita tidak usah perhatikan konstanta ini. Yang kita buat adalah membuat hasil bagi dari koefisien-koefisien ini ya. Pertama kita perhatikan koefisien X-nya 1, Y-nya 1, maka saya tulis satu per satu. 1 ini dari koefisien X dan 1 yang penyebut adalah dari koefisien Y. Sehingga 1 bagi 1 hasilnya 1. Yang ini menjadi 2 bagi 1 karena koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya 1. 2 bagi 1 hasilnya 2, begitu ya. Kita bisa tulis seperti ini. Berikutnya fungsi objektif ya. Berarti 15.000 bagi 10.000 begitu ya. Kita dapat sederhananya menjadi
3/2. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus perhatikan lagi di sini tanda lebih kecil sama dengan. Berarti yang mau kita cari adalah maksimum. Kalau di sini lebih kecil ya. Kalau lebih besar sama dengan berarti nanti minimum. Perhatikan di sini bahwa saya sengaja menuliskan maksimum dengan X besar di bagian belakang ya. Ini hanya sekedar cara saja agar Bapak Ibu atau anak-anak nanti tidak lupa dengan proses ini ya. Dari sini ya kita lihat hasil bagi koefisiennya ini adalah 1, 2 dan 3/2. Sekarang tugas kita ialah mengurutkan ini bilangan ini 1, 2 dan 3/2 ini dari yang kecil ke yang besar. Tetapi untuk mempermudah kita bikin dalam tabel ya. Tabelnya sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan saya menulis tabel ini Y O X ya. Y ini sebenarnya sumbu Y, O ini sebenarnya dari fungsi objektif dan X ini sumbu X. Nah, langkah berikut ialah kita mengurutkan tadi ya 1, 3/2, 2. Jadi urutan tidak boleh salah dari yang kecil ke yang besar. Sekarang kita perhatikan hasil bagi koefisien dari fungsi objektif tadi berapa? 3/2. Oh, 3/2 sekarang ada di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan. Karena di sini dia ada di tengah, maka maksimum dari fungsi objektifnya ya kita peroleh dari eliminasi dari fungsi kendala yang ada di sebelahnya. Jadi kita eliminasi ini ya, titik potong dari kedua fungsi ini akan kita dapat maksimumnya nanti ya. Ya kita gunakan untuk fungsi maksimumnya. 1 ini asalnya dari X tambah Y ini lebih kecil sama 30. 2 ini asalnya dari sini. Kita tinggal eliminasi saja ya. Kita eliminasi. Perhatikan ini fungsi kendalanya. Kita eliminasi kedua persamaan ini, maka kita dapatkan X sama dengan 10 ya. X sama dengan 10, substitusi ke persamaan ini, maka kita dapat Y sama dengan 20. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan berapa X-nya dan berapa Y. Ingat X tadi mewakili meja dan Y tadi mewakili kursi. Setelah dapat ini, kita kembali melihat fungsi objektif. Kita tinggal substitusikan. Fungsi objektifnya kan ini 15.000 X tambah 10.000 Y. Kita masukkan berarti 15.000 kali 10. 10 yang ini tambah 10.000 kali 20. Sehingga kita dapat 150.000 tambah 200.000. Hasilnya sama dengan 350.000. Selesai. Kita tinggal kembali lihat soal tadi itu pilihannya berapa. Kita perhatikan, oh ternyata pilihan yang benarnya adalah B, 350.000 ya. Jadi sangat mudah dan singkat ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat contoh yang berikut ya. Suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Bila setiap tas untungnya Rp3.000, setiap sepatu untungnya Rp2.000, maka banyak tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu agar diperoleh untung yang maksimal ya. A 2 sepatu dan seterusnya ya. Dari soal ini maka tugas kita ialah menyusun fungsi kendala dan fungsi objektif ya. Kita bikin tabel seperti ini ya. Tabel ini saya pikir anak-anak sekalian atau Bapak Ibu sekalian sudah bisa ya. Dari sini kita akan dapatkan 2 fungsi kendala ya. Fungsi kendala pertama adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4, dan fungsi kendala yang kedua adalah 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Seperti tadi, contoh tadi, kita lihat perbandingan koefisiennya atau hasil bagi koefisien. Ini 1, 2 berarti setengah. 2, 2 bagi 2, 1. Fungsi objektifnya itu 3.000, 2.000 berarti 3/2.
ya, 3/2. Ingat ini maksimum karena tandanya lebih kecil sama dengan. Maka kita bikin tabelnya ini YOX. Ini saya ingin pertegas lagi, kalau yang kita cari itu adalah maksimum, ya, tanda lebih kecil sama dengan ini, maka urutannya adalah YOX. Tetapi kalau soal itu ternyata yang mau dicari adalah minimum, maka jangan lupa X ini pindah ke depan, Y pindah ke belakang. Jadinya XOY. Jadi XOY itu dipakai pada saat yang mau dicari adalah minimum. Ingat itu ya, itu penting sekali. Sekarang kita urutkan dari setengah, dari yang paling kecil ke yang besar. Berarti urutannya jadi setengah 1 3/2. Setengah 1 3/2. Dari sini kita perhatikan mana fungsi kendalanya. Oh, yang 3/2. Oh, 3/2 di sumbu X. Artinya nilai maksimum itu akan terjadi berpotongan dengan sumbu X. Nah, kalau berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, nilai Y-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, pertidaksamaan mana yang kita harus pakai? Untuk pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan atau fungsi yang ada di sebelahnya. Di sebelah 3/2 adalah 1. Ya, di sebelah 3/2 adalah 1. Kalau begitu kita perhatikan 1 ini asalnya dari mana? Oh, 1 itu dari sini. 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Kita masukkan saja ya nilai apa namanya? Ini kan sumbu X ya. Karena dia di sumbu X maka nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke dalam fungsi kendala ini ya. Maka akan terjadi seperti ini ya. Nilai Y kita masukkan ke dalam fungsi kendala 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ingat, karena ini berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, kita masukkan dalam persamaan ini ya, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, maka kita dapat 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi titik potong agar dia maksimum itu adalah X, Y, yaitu 3,0. Jadi X-nya ini harus 3. Ingat X tadi itu adalah tas ya tadi ya. Jadi agar keuntungannya maksimal, maka perusahaan tersebut haruslah menjual tas sebanyak 3 buah ya, karena X-nya 3. Ingat Y-nya 0, maka tidak perlu ya. Sehingga jawaban dari soal ini kita lihat harus 3 tas ya. Ingat, ini 3 tas. Jadi agar keuntungannya maksimum ya, 3 tas. Saya ingatkan kembali, kalau kita cari itu adalah maksimum, maka urutannya ini adalah YOX. Tetapi kalau kita cari ini adalah minimum, maka urutannya kita balik XOY. Sementara proses yang lain tetap sama ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, anak didik sekalian. Mudah-mudahan trik ini membuat Bapak Ibu atau anak-anak sekalian menjadi lebih paham dan lebih cepat dalam menyelesaikan program linear ya. Kita akan ketemu pada video selanjutnya. Oke, di akhir video ini saya ingatkan kembali untuk anak-anak didik sekalian ya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapat notifikasi untuk video terbaru dari saya. Nah, khusus untuk Bapak Ibu sekalian, karena masih sangat banyak tips dan trik matematika ini, maka saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa meminta siswa-siswi untuk subscribe channel ini agar saya bisa membagikan semua tips dan trik matematika untuk kita ketahui bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.